Film dimulai dengan menampilkan kondisi bumi di zaman dulu, kurang lebih 45.000 tahun yang lalu, ketika manusia modern baru mulai menghuni daratan Eropa. Ini adalah masa di mana pertanian belum dikenal, sehingga satu-satunya sumber makanan adalah berburu. Manusia membentuk kelompok-kelompok kecil dan melakukan perjalanan jauh mencari tempat berlindung, air, dan makanan. Hidup menjadi sangat sulit, sehingga hanya yang terkuatlah yang mampu bertahan. Kita kemudian diperkenalkan kepada kelompok yang terdiri dari 6 orang, 4 laki-laki, yaitu Adam sebagai pemimpin, lalu juga ada adik Adam, Gear, anak Adam, Heron, dan seorang tetua bernama Odal. Sedangkan wanitanya adalah istri Adam, Eve, dan anggota terakhir adalah seorang gadis bernama Biah. Diketahui bahwa gadis itu baru saja bergabung dengan kelompok saat dalam perjalanan. Awalnya kelompok memperlakukan Biah dengan baik, memberinya makan dan minum, namun belakangan kelompok Adam hanya membuatnya melakukan pekerjaan berat seperti budak. Satu-satunya orang yang tetap baik pada Biah adalah Gear, yang mana kemungkinan karena jatuh cinta. Saat ini, kelompok Adam sedang mengalami masa yang sangat sulit karena belum makan apapun selama berhari-hari. Ini membuat mereka menjadi sangat lemah, terutama Eve yang sedang hamil 7 bulan. Pada suatu malam, Heron yang bosan memaksa kelompok untuk menceritakan sesuatu sebagai dongeng sebelum tidur. Karena suasana hati Adam dan Eve sedang tidak baik, maka Odal memutuskan untuk bercerita. Ini kisah tentang sebuah kelompok yang telah menemukan tanah atau daratan yang dijanjikan, yang mana ternyata daratan itu gelap dan terkutuk. Merasa tersindir, dengan percaya diri Adam mengaku dirinya adalah cahaya yang akan menerangi tanah terkutuk. Namun Odal mengatakan bahwa cahaya dapat menunjukkan makhluk penghuni kegelapan, dan tiba-tiba saja ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, lupakan si dia yang telah berdua. Lebih baik melanjutkan hidup mengejar cita-cita karena kalian pantas bahagia. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film unik yang mana kali ini berjudul Out of Darkness. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Andrew Cumming serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Keesokan harinya, kelompok itu mulai berkemas dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, Adam menunjuk ke beberapa bukit di kejauhan dan mengatakan mereka akan ke sana. Dia menjelaskan bahwa bukit-bukit tersebut memiliki banyak gua di mana mereka bisa menghabiskan malam yang hangat. Diyakini bahwa bukit itu dihuni oleh banyak hewan dan juga memiliki sumber daya alam yang mereka butuhkan sehingga menjadikannya surga yang diimpikan. Mendengar hal ini, kelompok pun menjadi lebih bersemangat dan melanjutkan perjalanan dengan penuh tekad. Beberapa waktu kemudian, selagi yang lain beristirahat, Adam dan Gear memutuskan untuk mencari makan. Mereka turun dari bukit curam dan segera menemukan bangkai mamut, namun tidak dalam keadaan utuh, melainkan hanya tulang-tulangnya saja. Ini membuat dua bersaudara itu semakin cemas karena mereka menyadari bahwa mungkin ada pemangsa yang lebih besar daripada mamut berkeliaran di daerah tersebut. Serta Adam meminta Gear untuk merahasiakan hal ini. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, mereka tiba di sebuah tempat di mana bisa melihat hutan yang luas. Gear yang sudah cukup berpengalaman dalam petualangan menyarankan agar mereka mengambil jalur hutan karena itu akan menghemat banyak waktu. Dia juga percaya bisa menemukan banyak hewan di sana yang bisa dikonsumsi. Namun Adam dengan tegas menolak ide tersebut, mengatakan bahwa hutan itu berbahaya. Sang pemimpin yakin bahwa apapun yang membunuh mamut itu ada di dalam sana. Adam pun memutuskan bahwa mereka akan mengitari hutan meskipun memakan waktu beberapa hari.
Saat gelap, dua bersaudara pulang dengan tangan kosong. Adam berubah pikiran dan memutuskan untuk menceritakan tentang mammoth dengan tenang agar tidak menimbulkan kepanikan. Karena tidak ada gua di dekat mereka, maka kelompok itu pun melakukan seperti malam-malam sebelumnya, yaitu menyalakan api untuk bermalam di tempat terbuka. Tak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara-suara misterius dan menakutkan dari kejauhan. Adam dan Gear segera mengira bahwa itu adalah pemangsa yang sama yang menghabisi mammoth. Jadi mereka pun bersiap dengan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap apapun yang mengintai dalam kegelapan. Namun tiba-tiba saja Adam yang marah semarah-marahnya berniat untuk mengejar, namun yang lain segera berusaha untuk menghentikan karena itu sangat berbahaya dan mereka tidak ingin kehilangan pemimpin. Keesokannya, ketika matahari terbit, kelompok itu pun berangkat untuk melakukan pencarian. Karena Adam adalah seorang pemburu yang berpengalaman, maka dia menggunakan kemampuan melacaknya yang sangat baik. Dan tak lama berselang, segera mereka menemukan jejak kaki dan pakaian Heron. Selain itu, ditemukan juga lendir hitam yang lengket tapi tidak ada darah, yang mana menandakan besar harapan bahwa Heron masih hidup. Kelompok itu terus mengikuti jejak kaki hingga mencapai ke tepi hutan. Memperkirakan anaknya telah masuk, maka Adam juga nekat berlari untuk masuk ke dalam hutan, yang mana memaksa seluruh anggota mengikuti. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah tempat di mana terdapat banyak sekali bangkai hewan dan tulang belulang. Sebelum bisa mengambil sesuatu untuk dimakan, mereka mendengar suara semacam teriakan yang terasa sangat dekat. Ketakutan, kelompok itu pun berlari untuk masuk lebih dalam hingga benar-benar tersesat dan untungnya api berhasil dinyalakan dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Entah mengapa Odal menyalahkan Biah, tapi ini bukanlah hal yang baru. Bahkan pria tua itu menyarankan kepada Adam agar mengusir Biah dari kelompok. Saat perdebatan terjadi, sekali lagi kelompok itu dibuat terkejut dengan suara teriakan yang diyakini berasal dari makhluk misterius. Semakin lama suara itu pun semakin terdengar lebih dekat. Adam melemparkan tombaknya, namun meleset. Ini menunjukkan bahwa makhluk misterius tersebut sangatlah gesit. Di saat-saat krusial, lagi-lagi Adam nekat memutuskan meninggalkan kelompok untuk menghadapi makhluk misterius sendirian. Dia sadar betul, ini adalah saatnya bagi seorang pemimpin untuk bertindak atau kelompoknya akan berada dalam bahaya. Namun teriakan Adam yang kesakitan terdengar oleh seluruh anggota kelompok, tetapi mereka terlalu takut untuk bertindak. Saat teriakan perlahan mereda, Gear memutuskan untuk menyusul saudaranya. Tak lama kemudian, pemuda itu berhasil menemukan. Tapi sangat disayangkan, kondisi Adam sangat mengenaskan. Ya, makhluk misterius telah merobek wajah Adam, menusuk beberapa bagian tubuh, dan ini membuat semua anggota kelompok kehilangan harapan. Biah pun kemudian mengambil serpihan batu tajam untuk mengakhiri penderitaan sang pemimpin. Setelah peristiwa ini, kelompok itu benar-benar terpukul, apalagi Eve. Dia merasakan trauma yang mendalam akan kehilangan, ditambah lagi kelaparan ekstrim, sehingga wanita itu pun pingsan. Di saat yang sama, Biah mengajukan sebuah ide yang mungkin terdengar gila, yaitu mengkonsumsi mayat Adam. Tentu saja para anggota lainnya merasa jijik dan hina, tapi karena tak punya pilihan lain, mereka pun terpaksa menyetujui dan segera Biah memotong beberapa bagian tubuh Adam untuk membakarnya sebelum dikonsumsi. Satu-satunya yang tidak ikut adalah Gear, karena tak mungkin ia mampu mengkonsumsi tubuh saudaranya sendiri. Saat matahari terbit di keesokan harinya, Gear mengambil alih kepemimpinan dan berjanji akan membawa mereka semua keluar dari hutan. Sayangnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Bahkan sialnya lagi, kelompok itu kembali ke tempat yang sama di mana mayat Adam berada. Odal kemudian mengatakan, cukup sudah, kesempatan Gear telah
habis. Sehingga pria tua itu kini mengambil alih kepemimpinan. Segera dia mengajukan teori penuh tahayul yang mana dia percaya bahwa makhluk misterius adalah iblis, dan iblis itu memburu mereka karena menginjakkan kaki di tanahnya. Solusinya adalah mereka harus memberikan persembahan, sehingga semuanya menatap Biyah karena gadis itu adalah satu-satunya orang asing di kelompok tersebut. Dalam upaya menggagalkan rencana Odal, Gear terjatuh dan kepalanya terbentur batu sehingga kehilangan kesadaran. Dua lainnya segera menyeret Biyah dan menahannya di sebuah batu. Odal kemudian mulai berteriak, memohon agar sang iblis mau menerima persembahan mereka. Tak lama berselang, suara jeritan segera terdengar dari kejauhan. Odal yang ketakutan diam seolah terpaku, dan hal ini memberikan Biyah kesempatan untuk melarikan diri. Menyadari diri tak mungkin berlari, Odal dan Eve pun mengambil benda-benda yang bisa digunakan sebagai senjata, bersiap menghadapi iblis bersama-sama. Namun di saat-saat terakhir, keduanya malah saling menyerang satu sama lain. Adegan kemudian berpindah menampilkan pagi dini hari, di mana Gear tersadar dan mulai mencari anggota kelompok yang lain. Sayangnya, kabut tebal menghalangi sehingga pandangan menjadi tidak jelas. Setelah beberapa saat, akhirnya pemuda itu melihat Odal yang tergeletak. Gear berusaha mendekati, namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang menjatuhkannya, yang ternyata itu adalah Biyah. Terungkap bahwa gadis itu sedang berusaha mengintai makhluk misterius yang diyakini sebagai iblis. Tak lama kemudian, makhluk itu pun datang menghampiri Odal sehingga membuat pria tua itu sangat ketakutan. Biyah mengatakan bahwa semua ini sudah cukup dan memutuskan untuk berhadapan dengan makhluk itu. Dia menggunakan Gear sebagai umpan. Tepat saat makhluk itu terpancing, Biyah pun segera melancarkan serangan. Sangat mengejutkan, ternyata makhluk yang selama ini mereka kira monster atau iblis adalah seorang wanita Neanderthal yang menggunakan topeng. Sempat saling menatap beberapa saat dan kemudian wanita itu pun melarikan diri. Segera Biyah dan Gear mengejar sampai akhirnya berhasil keluar dari hutan. Namun sayang, mereka sangat jauh tertinggal sehingga wanita Neanderthal pun berhasil melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Gear dan Biyah berdebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gear mengusulkan untuk pulang dan memulai hidup baru untuk berkembang biak. Namun Biyah tidak setuju dan masih ingin mengejar wanita Neanderthal karena yakin bahwa Biyah dan Gear manusia yang lebih maju, sehingga jauh lebih cerdas dalam menggunakan teknik baru untuk berburu. Meskipun menurut Gear itu sangat beresiko, tapi Biyah tetap bersikeras. Lebih baik mati karena berusaha daripada mati kelaparan karena tidak melakukan apapun. Memastikan keputusannya untuk tetap mengejar wanita Neanderthal dengan mengikuti jejak kaki yang ditemukan. Setelah berjam-jam mendaki bukit yang terjal serta menyeberangi sungai yang berbahaya, mereka tiba di suatu tempat dengan beberapa gua. Keduanya memutuskan untuk berpencar agar bisa menjelajah lebih luas. Begitu Biyah masuk ke salah satu gua, dia diserang oleh seorang pria Neanderthal. Biyah pun tumbang dan bahkan sepertinya telah tewas. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan agar pria Neanderthal melepaskan cengkramannya dan segera Biyah melancarkan serangan pamungkas. Biyah pun kemudian masuk lebih dalam sampai menemukan sebuah ruangan yang diterangi api. Alangkah terkejutnya ia saat menemukan Hiron. Pemuda itu segera menanyakan tentang sang ayah. Sayangnya Biyah tak bisa memberikan jawaban, dan di saat yang sama wanita Neanderthal datang dengan memegang senjata. Menyadari diri dalam bahaya, Biyah pun segera mempersenjatai diri dengan sebatang kayu yang terbakar, berteriak sekeras-kerasnya untuk membuat si wanita Neanderthal mundur. Teriakan
teriakan tersebut juga didengar oleh Gear yang segera datang untuk membantu. Namun saat tiba di ruangan itu, dia hanya diam karena terkejut mengetahui keponakannya masih hidup. Kepanikan membuat Bia tak bisa berbuat apa-apa selain membakar ruangan itu, lalu melarikan diri bersama Heron. Mereka berhasil mencapai puncak dan merangkak keluar dari celah sempit. Tak butuh waktu lama bagi api untuk memenuhi seluruh ruangan, sehingga memaksa wanita Neanderthal juga mencoba keluar dari celah yang sama. Sangat disayangkan, ukuran tubuhnya yang terlalu besar membuat wanita itu terjebak. Dia memohon bantuan, tapi dengan bahasa asli yang tentunya berbeda. Meskipun demikian, Heron mengerti dan mencoba memberikan pertolongan. Sebaliknya, masih teringat jelas di dalam pikiran Bia akan apa yang dilakukan oleh wanita Neanderthal terhadap kelompoknya, terutama Gear. Oleh karena itu, tentu saja hal ini membuat Heron marah karena wanita Neanderthal memperlakukan Heron seperti anaknya sendiri. Namun ketika Bia mengatakan bahwa Adam dibunuh oleh para Neanderthal, Heron pun seketika terdiam. Film ditutup dengan menampilkan Bia dan Heron yang menemukan mayat Eve. Lalu mereka pun menguburnya di tempat di mana terdapat makam lainnya. Dan akhirnya, karena kini yang tersisa hanyalah Bia dan Heron, maka mereka pun memutuskan untuk bertahan hidup dengan persediaan makanan berupa hasil panen di dalam gua serta peralatan-peralatan lain. Dan dengan ini, mereka akan memulai kehidupan baru sebagai manusia baru. Dan tamat. Penggemar film horor adalah orang yang sederhana, dan meskipun ingin menonton film yang bagus, ada dua hal utama yang perlu dijelaskan. Apakah premisnya menarik dan apakah eksekusinya baik? Dalam hal ini, Out of Darkness tentunya sangat layak untuk jadi pilihan. Film ini mengambil premis sederhana dan familiar tentang bertahan hidup di masa lalu, tepatnya masa yang dulu sekali, 45.000 tahun yang lalu. Setelah meninggalkan suku, suatu kelompok memutuskan untuk menjelajah wilayah yang tidak dikenal dan menemukan daratan yang tidak ramah. Ini membuat kelompok tersebut berada dalam masalah besar. Seperti yang saya ceritakan, kelompok tersebut tidak hanya menghadapi kelaparan, tapi juga sesuatu yang mengancam. Dimulai dengan teror, suara yang mengendap-endap, lalu juga ada penculikan anak laki-laki pemimpin kelompok, sehingga sang pemimpin itu berbuat nekat dan secara tidak sadar telah membahayakan anggota kelompoknya. Dari situ saja mungkin sudah cukup menarik, apalagi endingnya yang membuat saya kagum. Film ini benar-benar membenamkan kita dalam suasana waktu dan tempat yang kuat, ditambah lagi dialognya menggunakan bahasa fiksi yang diciptakan khusus, contohnya seperti ini. Serta landscape alamnya diambil dengan cara yang menekankan ruang terbuka dan kosong, mudah untuk kita mempercayai bahwa sekilas kita sedang melihat sebuah era sebelum dunia dipenuhi oleh peradaban manusia. Film ini menghadirkan atmosfer yang membuat kita merasa seolah-olah telah keluar dari waktu. Saat mulai, kita melihat 6 karakter berada di sekitar api dalam malam yang gelap gulita di sekeliling mereka sambil menceritakan kisah kedatangan mereka seolah-olah itu telah menjadi bagian dari legenda. Ini bukan sekedar informasi awal, tapi lebih ke menetapkan suasana yang akan membuat kita tegang saat mereka diserang. Saat itu terjadi, kita bersama-sama dengan para karakter mulai bertanya-tanya, apakah musuh mereka berasal dari alam atau bersifat supranatural. Out of Darkness mempersiapkan kita untuk merasakan ketakutan primitif. Inilah bagaimana cerita-cerita seram di sekitar api unggun biasanya dimulai. Perasaan tidak aman yang diberikan merupakan energi dari film, tetapi tidak konsisten dipertahankan. Sinematografi adalah aset nyata pada saat kita disuguhkan dengan adegan malam yang gelap. Di sini kita benar-benar melihat apa yang seharusnya kita lihat, ya, wajah-wajah yang takut jelas terlihat di tengah kekosongan. Pendekatan terhadap penggambaran karakter membuat saya agak terganggu. Pada awalnya, ke-6 karakter diperkenalkan sebagai contoh yang sangat umum atau tipikal dari jenis tertentu. Meskipun karakter-karakter ini terasa datar, namun ketika Bia muncul, film menunjukkan minat yang lebih besar pada dinamika spesifik antara anggota kelompok tersebut. Sayangnya, pengembangan ini masih belum cukup untuk membuat lebih dari beberapa karakter sepenuhnya utuh. Bahkan, upaya untuk memberi pengembangan karakter
mengurangi kesan umum secara keseluruhan. Sebaliknya, alih-alih terlihat secara sengaja sebagai contoh yang umum, para karakter ini menjadi individu yang terasa setengah tergambar dan tidak sepenuhnya terdefinisi dengan baik. Para pembuat film merujuk pada Alien, The Thing, dan lain-lain sebagai sumber inspirasi bagi mereka. Di dalam film-film horor klasik ini, salah satu komponen kunci adalah ketidakmampuan kita untuk benar-benar memahami antagonisnya. Mereka tidak disembunyikan, bahkan kita diberi penjelasan tentang makhluk asing tersebut. Namun muncul perasaan semakin banyak kita melihat mereka, maka semakin sedikit yang kita pahami. Artinya, semakin banyak pertanyaan yang timbul melebihi apa yang dijelaskan. Di sisi lain, keberhasilan Out of Darkness bergantung pada pemahaman yang lebih mendalam tentang cerita dan tema. Ini hampir seperti sang sutradara telah membuat dua dalam satu film, yang satu melalui estetika dan atmosfer, sedangkan yang lainnya melalui cerita dan tema. Tetapi pada akhirnya, kedua aspek ini tidak bisa berdampingan. Memang tidak ada yang buruk dari keduanya, hanya saja kesan yang lebih besar diperoleh dari aspek estetika dan atmosfer. Meskipun demikian, film ini tetap menawarkan pengalaman menonton yang seru dan menegangkan. Seperti yang saya ceritakan, Chiron memberitahu Biyah bahwa Neanderthal memberinya makan dan merawat seperti kedelai hitam Malika yang telah dianggap anak sendiri. Ketika kembali memasuki gua, mereka mengetahui bahwa tubuh Eve dibawa oleh Neanderthal untuk dilakukan semacam upacara pemakaman. Para Neanderthal bukanlah monster, mereka hanya mencoba melindungi diri dari orang-orang seperti Adam. Tetapi di sisi lain juga bersedia untuk melindungi dan membantu orang-orang yang membutuhkan seperti Chiron dan Eve. Saya tidak memahami secara pasti alasan Neanderthal menculik Chiron. Bisa jadi karena mereka mengira Chiron disandera oleh kelompok Adam, atau kemungkinan yang kedua, kaum Neanderthal mengalami penyakit mandul sehingga yang tersisa hanya pasangan terakhir. Karena ingin memiliki keturunan, maka mereka menculik Chiron untuk dijadikan anak. Tapi ya, pada akhirnya Biyah memahami kesalahannya, sehingga membantu mengubur mayat Neanderthal, Eve, dan juga Gear. Kemudian, Biyah dan Chiron pun sepakat bahwa mereka akan mencoba lagi. Ada beberapa cara untuk memahami pesan terakhir Biyah. Yang pertama, ancaman kebencian yang berkelanjutan, salah satu interpretasi sebagai kritik bahwa manusia belum mampu mengatasi kebencian dan keinginan untuk melenyapkan orang-orang yang berbeda dengan mereka meskipun 45.000 tahun telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa meskipun waktu telah berlalu, manusia masih menggunakan kebencian dan bahkan kekerasan dalam menghadapi ketakutan terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami dan dilihat sebagai perbedaan daripada mencoba hidup secara berdampingan. Yang kedua, interpretasi lainnya menawarkan sedikit harapan. Meskipun kita memiliki kecenderungan masa lalu untuk takut dan membenci sesuatu yang berbeda, tapi kita masih memiliki kesempatan untuk tumbuh melampaui ketakutan dasar ini dan menemukan cara untuk hidup bersama dalam harmoni. Pesan mencoba lagi menunjukkan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan masa lalu untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Dengan kata lain, film ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang tidak kita kenal dan mendorong untuk berusaha lagi dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!